cukup diperparah karena adanya pengamanan tersebut, karena mobil barakuda diletakkan di beberapa titik dan memang telah ada rekayasa lalu lintas untuk Menhub RSBY mengatakan, jelang pelantikan Jokowi, wajah gedung MPR DPR menyeramkan. Mantan Menteri Kehutanan Menhub era Susilo Bambang Yudhoyono, MS Kaban berkomentar soal pengaman gedung MPR DPR jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi Ma'ruf Amin yang akan digelar 20 Oktober mendatang. Dia menyebut, pengerahan perangkat tempur yang dikerahkan aparat keamanan di gedung Wakil Rakyat tersebut terkesan begitu menyeramkan. Wajah gedung MPR RI, DPD RI menjelang pelantikan Presiden tampak menyeramkan dengan seperangkat peralatan tempur Pak Polis seperti pameran kekuatan. Jadi seperti pameran kekuatan. Ujar Kaban melalui akun Twitter miliknya @HMSKaban 16 Oktober 2019. Kaban menilai, dipajangnya peralatan tempur di gedung Wakil Rakyat berlaber terhormat itu berlebihan. Padahal situasi dan kondisi keamanan nasional dianggap banyak pihak dalam keadaan kondusif. Kesannya ya berlebihan. Apa kata dunia? Itu bahasa Jenderal Nagabonar, ucap senior HMI itu. Di mana postingan dari MS Kaban tersebut telah mendapatkan 472 like dan juga 154 orang telah membicarakannya. BEMSI juga mengatakan ada pihak iming-imingi mahasiswa agar tak gelar demo. Koordinator BEMSI wilayah Jabodetabek, Banten, Muhammad Abdul Basit alias Abbas mengungkapkan, ada pihak yang mengiming-imingi mahasiswa untuk tidak menggelar aksi demonstrasi. Pihak tersebut menjanjikan sesuatu kepada mahasiswa dan kampus untuk tidak menggelar aksi hingga pelantikan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Abbas mengungkapkan, upaya penggembosan gerakan mahasiswa tersebut banyak sekali. Namun hal itu tidak lantas melunturkan idealisme mahasiswa. Itu banyak banget terkait dengan menjanjikan sesuatu lah untuk kita tidak aksi. Banyak banget, tapi kami konsisten. Tujuan kami untuk memperlihatkan bahwa kami tidak sama sekali ditunggangi. Kata Abbas saat ditemui di Patung Kuda Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis 17 Oktober. Menurut Abbas, janji-janji manis yang diberikan kepada mahasiswa itu muncul dalam sepekan belakangan ini menjelang pelantikan Jokowi. Apalagi pihak kampus menawarkan kegiatan-kegiatan seminar yang lumayan besar juga budgetnya. Tapi saya kira tujuan itu untuk tidak aksi pada hari ini atau sampai 20 Oktober 2019. Padahal, Abbas menegaskan bahwasanya mahasiswa menggelar aksi demonstrasi semata-mata hanya untuk mendesak Jokowi menerbitkan Perpu KPK. Menurutnya, tidak ada upaya untuk menggagalkan pelantikan Jokowi Ma'ruf Amin. Kami ingin tegaskan juga, tidak ada narasi atas penggagalan pelantikan Pak Jokowi. Kami menghargai apa yang dijalankan sesuai demokrasi ketika Jokowi sudah terpilih. Maka dari itu, kami ingin menegaskan untuk menugaskan dan menuntaskan reformasi dan mendesak Pak Jokowi untuk menuntaskan Perpu KPK. Untuk diketahui, sejumlah mahasiswa mulai menggelar aksi demonstrasi di depan Patung Kuda, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis 17 Oktober. Mereka mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Perpu Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Pantauan suara.com, puluhan mahasiswa tersebut tiba di lokasi sekitar pukul 14:10 waktu Indonesia Barat. Mereka tampak membawa poster bertuliskan, "Jangan tahan idealisme kami. Mana janjimu?" Dan KPK, almarhum DPR tersenyum. Luhut akui, ekonomi RI bisa turun ke bawah 5%. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengakui Indonesia ekonominya bisa tumbuh di bawah 5% pada 2019. Pengakuan diberikan sejalan dengan pemangkasan proyek pertumbuhan ekonomi global 2019 yang dilakukan Dana Moneter Internasional IMF. Sebagai informasi, IMF baru saja menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global sebanyak 0,3% dari 3,3% menjadi hanya 3%. Memang ekonomi global semua turun, tapi yang paling kecil kena dampaknya Indonesia. Jadi mungkin saja pertumbuhan ekonomi Indonesia 5% atau sedikit di bawah 5%, ungkap Luhut. Ia tak menyebut pasti berapa potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun ini. Kalaupun di bawah 5%, Luhut memastikan angkanya masih di sekitar 4% atau dekat 5%.
Pemerintah menetapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2015-2019 mencapai 8%. Namun Badan Pusat Statistik BPS mencatat, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 5,05% pada kuartal 2 2019. Diketahui, ini kedua kalinya IMF merevisi prediksi pertumbuhan ekonomi global. Sebelumnya pada April 2019, IMF juga menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,2% dari prediksi Januari yang sebesar 3,5% menjadi 3,3%. Meningkatnya hambatan perdagangan dan ketegangan geopolitik terus melemahkan pertumbuhan ekonomi global. Ungkap penasihat ekonomi sekaligus Direktur Departemen Riset IMF Gita Gopinath dikutip dari World Economic Outlook periode Oktober yang terbit Selasa 15 Oktober. Dia menyatakan, penurunan sektor manufaktur dan perdagangan global memicu perlambatan ekonomi global. Sejauh ini bisa dibilang perang dagang antara AS dan China memang belum usai, sehingga terus berdampak negatif pada perdagangan dunia. Pertumbuhan volume perdagangan pada paruh pertama 2019 jatuh menjadi hanya 1% yang merupakan level terlemah sejak 2012. Dengan berbagai sentimen ini, IMF memprediksi ekonomi negara maju melambat menjadi 1,7% pada 2019 dari 2,3 tahun lalu. Pertumbuhan negara maju diproyeksi stagnan tahun depan. Sementara ekonomi negara berkembang diprediksi melambat menjadi 3,9% di 2019 dari 4,5% pada 2018. Koreksi ini dipicu perang dagang, ketidakpastian, kebijakan domestik, dan perlambatan ekonomi Cina. Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Oktober. Mereka mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Perpu Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Pantauan suara.com, puluhan mahasiswa tersebut tiba di lokasi sekitar pukul 14:10 waktu Indonesia Barat. Mereka tampak membawa poster bertuliskan, "Jangan tahan idealisme kami. Mana janjimu?" Dan KPK, almarhum DPR tersenyum. Luhut akui ekonomi RI bisa turun ke bawah 5%. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengakui Indonesia ekonominya bisa tumbuh di bawah 5% pada 2019. Pengakuan diberikan sejalan dengan pemangkasan proyek pertumbuhan ekonomi global 2019 yang dilakukan Dana Moneter Internasional IMF. Sebagai informasi, IMF baru saja menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global sebanyak 0,3% dari 3,3% menjadi hanya 3%. Memang ekonomi global semua turun, tapi yang paling kecil kena dampaknya Indonesia. Jadi mungkin saja pertumbuhan ekonomi Indonesia 5% atau sedikit di bawah 5%, ungkap Luhut. Ia tak menyebut pasti berapa potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun ini. Kalaupun di bawah 5%, Luhut memastikan angkanya masih di sekitar 4% atau dekat 5%. Pemerintah menetapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2015-2019 mencapai 8%. Namun Badan Pusat Statistik BPS mencatat, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 5,05% pada kuartal 2 2019. Diketahui, ini kedua kalinya IMF merevisi prediksi pertumbuhan ekonomi global. Sebelumnya pada April 2019, IMF juga menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,2% dari prediksi Januari yang sebesar 3,5% menjadi 3,3%. Meningkatnya hambatan perdagangan dan ketegangan geopolitik terus melemahkan pertumbuhan ekonomi global. Ungkap penasihat ekonomi sekaligus Direktur Departemen Riset IMF Gita Gopinath dikutip dari World Economic Outlook periode Oktober yang terbit Selasa 15 Oktober. Dia menyatakan, penurunan sektor manufaktur dan perdagangan global memicu perlambatan ekonomi global. Sejauh ini bisa dibilang perang dagang antara AS dan China memang belum usai, sehingga terus berdampak negatif pada perdagangan dunia. Pertumbuhan volume perdagangan pada paruh pertama 2019 jatuh menjadi hanya 1% yang merupakan level terlemah sejak 2012. Dengan berbagai sentimen ini, IMF memprediksi ekonomi negara maju melambat menjadi 1,7% pada 2019 dari 2,3 tahun lalu. Pertumbuhan negara maju diproyeksi stagnan tahun depan. Sementara ekonomi negara berkembang diprediksi melambat menjadi 3,9% di 2019 dari 4,5% pada 2018. Koreksi ini dipicu perang dagang, ketidakpastian, kebijakan domestik, dan perlambatan ekonomi Cina.